قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan juga kepada kaum muslimin sekalian untuk senantiasa menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang merupakan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabatnya, kepada para sahabatnya, dan siapa saja yang setia berpegang dengan sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara nikmat yang terbesar setelah nikmat iman wal Islam yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul amni wal aman, nikmat keamanan, nikmat perdamaian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba. Yang dengan keamanan setiapnya hamba bisa menjalankan setiap aktivitas-aktivitas yang dia jalani kesehariannya. Yang dengan keamanan seorang hamba bisa menjalankan ibadah, menjalankan amal-amal ketaatan, dan juga menjalankan aktivitas-aktivitas mata pencahariannya di setiap kehidupannya. Sehingga masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan hal ini kepada bangsa Quraisy. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan afalam yarau anna ja'alna 'aradan amina wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka melihat sesungguhnya kami telah menjadikan negeri haram menjadi negeri yang aman, padahal di sekelilingnya manusia-manusia yang ada di seputaran tanah haram, tetangga negeri, tetangga kanan dirinya, itu dalam keadaannya takhorbatun nas, saling berperang, saling menumpahkan darah. Apakah dengan kebatilan kalian mau beriman, dan dengan nikmat Allah kalian akan kufur? Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita teguran Allah Azza wa Jalla kepada bangsa Quraisy. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada bangsa Quraisy akan nikmat keamanan. Allah Azza wa Jalla menjadikan negeri Al-Haram, kota Mekah sebagai kota yang aman. Padahal di sebelah kanan kirinya di saat itu manusia dalam keadaan menumpahkan darah satu dengan yang lainnya, bertempur satu dengan yang lainnya, tercabik-cabik rasa aman. Allah Azza wa Jalla ingatkan, apakah kalian beriman dengan kebatilan, kemudian kalian dengan nikmat Allah kalian mengkafir, tidak mau mensyukuri nikmat iman? Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini juga berlaku untuk kita semuanya. Siapapun
kalangan kaum muslimin di negeri manapun, ketika diberikan nikmat keamanan, nikmat perdamaian, sehingga dia bisa menjalankan segala aktivitas kesehariannya, ini harus disyukuri. Ini harus disyukuri karena ini adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menjadikan negeri kita, bangsa kita, daerah kita menjadi daerah yang aman. Sementara di belahan bumi yang sana, nikmat aman Allah cabut. Di belahan bumi yang sana, nikmat seman dalam keadaan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang seperti ini, sekali lagi wajib untuk kita senantiasa mensyukurinya. Karena begitu besarnya nilai keamanan, nilai nikmat keamanan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afa fi jasadihi wa hirdahu tuti unihi fa ka'annama hisad lahu dunya wa ma fiha." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang pagi hari dalam keadaan aman bersama keluarganya, sehat badannya, kemudian dia memiliki makanan untuk hari itu, kata Rasulullah SAW, nama izzat dia, seolah-olah dunia sudah dikumpulkan untuk dirinya. Kenapa hadirin? Karena yang namanya nikmat aman itu begitu berharga. Yang penting seorang hamba dalam keadaan aman ketika masuk pagi hari, sehat badannya, walaupun makanan yang ada cuma untuk hari itu habis. Tapi yang penting aman, maka itu seolah-olah nikmatnya sangat berbahagia seperti mendapatkan dunia. Walaupun dunia dia memiliki banyak harta dan kekayaan, tapi ketika pagi hari nyawanya terancam, istrinya, anaknya terancam keselamatannya, maka yang seperti ini, walaupun punya harta yang banyak, walaupun punya makanan yang lezat, walaupun memiliki rumah yang mewah, ketika keselamatan nyawanya terancam, tidak lagi enak makanan-makanan tersebut, tidak lagi nyaman rumah dan tempat tidur yang mewah, karena keamanan sudah tidak ada. Bahkan banyak manusia yang meninggalkan harta dan kekayaannya, rumahnya yang megah ditinggalkan, hartanya yang banyak ditinggalkan, karena faktor keamanan mereka mengungsi meninggalkan kampung halamannya. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib kita semuanya untuk senantiasa mensyukuri nikmat ini. Dan di sisi lain, kita juga harus memahami sebab-sebab keamanan yang harus kita jalankan agar nikmat keamanan tersebut tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita semuanya wajib mempelajari sekaligus mengamalkan berbagai macam asbab-asbab keamanan agar nikmat keamanan yang Allah telah berikan kepada kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara asbab yang mendatangkan keamanan pada seorang hamba pada sebuah negeri adalah kalau suatu negeri itu senantiasa mentauhidkan Allah, orang-orangnya tidak mempersekutukan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka lah akan mendapatkan nikmat keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tauhid, dakwah, mengajak kepada peribadatan kepada Allah itu merupakan aspek keamanan yang paling pertama dan paling utama. Sehingga para anbiya, para rasul, semuanya dalam keadaan berdakwah untuk mengajak kepada ketauhidan dan memberantas kepada kesyirikan. Karena tidak cukup ketika seorang hamba bertauhid, ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, tapi tidak mau meninggalkan kesyirikan. Sehingga syarat agar seorang hamba mendapatkan keamanan, bahkan keamanan di dunia dan juga di akhirat, adalah hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang mana Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, aina tampin ya Allah. Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaj ala lillahi nidaka wa khalaqa. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam beribadah. Padahal dia telah mencipta kami. Jika masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan siapa yang menginginkan keamanan, maka hendaknya dia senantiasa mentauhidkan Allah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya Allah Azza wa Jalla yang murka dan jengkel dengan kesyirikan, bukan hanya Allah Azza wa Jalla yang marah kepada kesyirikan, tetapi juga makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, takadu samawati yatafattar wa tanshiqul ardh wa tasirul jibalu hadda. Anda rahmani walada. Dalam surat Maryam Allah Azza wa Jalla menyatakan hampir-hampir langit terbelah. Hampir-hampir bumi ini dalam keadaan bergoncang. Hampir-hampir gunung-gunung dalam keadaan runtuh. Kenapa demikian? Kata Allah Azza wa Jalla, Ananda'u lirrahman walada. Ketika mereka mendengar ada manusia-manusia yang mengaku, yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki anak. Allah Azza wa Jalla memiliki tandingan yang berhak disembah. Bukan cuma Allah, tapi juga ada anaknya Allah Azza wa Jalla. Ini adalah betul-betul sebuah kesyirikan yang kata Allah Azza wa Jalla menjadikan gunung, langit, bumi, semuanya murka dan marah. Terus bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan itu semuanya? Tentunya lebih murka, lebih marah lagi. Sehingga masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita semuanya untuk menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga adalah sebab keamanan adalah ketika seorang hamba, masyarakat semuanya kaum muslimin menjalankan tugas sebagai masyarakat yang taat dan patuh kepada penguasanya. Karena yang demikian ini, sikap al-khuruj, sikap memberontak kepada penguasa kaum muslimin, itu akan bisa mengangkat nikmat keamanan dan menimbulkan pertumpahan darah, tercapik-capik keamanan, dan kemudian tertumpahkan darah sekian banyak kaum muslimin ketika terjadi perang saudara antara pemerintah dengan masyarakatnya, antara angkatan bersenjata sebuah negeri dengan masyarakatnya. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk mengangkat senjata, memberontak kepada penguasanya. Yang demikian ini, selama barakallahu fikum, penguasa dalam keadaan begitu zalimnya, seorang muslim diperintahkan untuk bersabar. Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Dengar dari muslimi as-sam'u wa ta'atu fi ma kana wa apa." Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan patuh dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, selama tidak bermaksiat, selama tidak diperintahkan untuk berbuat dosa, maka wajib mendengar dan patuh kepada penguasanya. Apakah dia suka, apakah dia benci, apakah dia terpaksa, kata Nabi SAW, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu. Wajib mendengar, patuh dan taat. Dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW menyatakan, wa in ta'amara alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memerintah kalian adalah kuda dari Ethiopia yang hitam. Kenapa hadirin? Siapapun penguasa yang sudah jadi, taati, patuhi. Walaupun dari kita yang sebenarnya secara kapasitas tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi ketika sudah berkuasa, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar, patuh dan taat selama tidak berbuat maksiat. Karena kalau seorang memerintah, seorang kaum muslimin diagitasi, diprovokasi untuk memberontak dengan penguasanya, kemudian terjadilah pertumpahan darah, terjadilah peperangan antara masyarakat dengan penguasanya, maka yang seperti ini akan tercabut keamanan, tercabik-cabik keamanan, kemudian terjadilah apa yang terjadi dari kehancuran sebuah negeri, dikarenakan prinsip yang satu ini dilanggar, yaitu mendengar, patuh dan taat kepada penguasanya dan tidak memberontak kepada penguasanya selama itu di dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita semuanya dan juga kaum muslimin untuk bisa menjalankan apa yang telah kita dengarkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafur.
Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Masyaallah muslimin rahmani wa rahmatullah. Di antara asbab datanya keamanan darinya setiap hamba untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Karena yang namanya maksiat, yang namanya dosa-dosa itu sangat besar berpotensi untuk mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu sebagai pelajaran buat kita semuanya. Allah Azza wa Jalla mengabadikan dalam Al-Quran berbagai macam kaum yang kuat, kaum yang memiliki kepandaian bangunan yang kokoh, kaum yang memiliki fisik-fisik yang begitu kuat. Ternyata mereka ketika bermaksiat kepada Allah, kekawanan pun dicabut. Bahkan mereka Allah Azza wa Jalla binasakan, Allah hancurkan. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Maka setiap dari mereka, kata Allah Azza wa Jalla, kami binasakan, kami siksa bidhanbihim karena sebab dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang Allah Azza wa Jalla kirim suara yang menggelegar sampai mereka mati semuanya. Badai yang sangat dahsyat dengan suara guntur yang sangat dahsyat sampai mereka mati semuanya. Di antara mereka ada yang kemudian Allah Azza wa Jalla tenggelamkan ke dalam bumi. Di antara mereka ada orang-orang yang kemudian dicungkir balikkan, kemudian dibalikkan bumi ini kepada mereka. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan dengan banjir bandang. Subhanallah. Ayat yang mulai menjelaskan kepada kita, Lahara fasad fil bahri wal bahr. Bima kasabat jinnas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia. Manusia banyak berdosa, manusia banyak berbuat maksiat. Maka yang seperti ini sangat berpotensi untuk datangnya bencana, datangnya berbagai macam perkara yang mengangkat keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi kita untuk kemudian mengingkari kemungkaran, terlebih kemungkaran yang sangat-sangat subhanallah, sebagaimana yang sekarang lagi viral, kemungkaran dari hubungan sesama jenis, perbuatan loti. Ya Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran dari ucapannya Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, "Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa." Sungguh apakah kalian akan mendatangi laki-laki bukan para wanita? Bahkan kalian adalah orang-orang yang sangat bodoh. Subhanallah. Dalam ayat yang lainnya, innakum lata'tuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian melakukan perbuatan yang sangat kecil yang tidak pernah dilakukan oleh umat terdahulu dari alam semesta ini? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekian banyak dalam Al-Quran disebutkan tentang besarnya dosa yang seperti tadi. Dan kita semuanya wajib mewaspadai bahwasanya yang seperti ini, kalau kita dalam keadaan diam, kemaksiatan yang lain-lainnya, kalau seandainya kita dalam keadaan diam dan tidak mau mengingkarinya, apalagi sampai kemudian menjaharah, manusia-manusia terang-terangan menunjukkan syiar-syiar kemaksiatan, yang seperti ini kita khawatir akan datangnya kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, atau yumsikan Allah ayat rahmatkum mataban minhu thumma tad'unahu fayastajibu lakum. Sungguh apakah kalian mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengingkari kemungkaran tersebut, kalian mengajak kepada baik dan mengingkari kemungkaran, atau kalian kalau kalian diam, tidak mau mengingkari kemungkaran, tidak mau menasihati orang-orang yang berbuat mungkar, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengirimkan azab kepada kalian secara merata. Kemudian kalian berdoa kepada Allah, kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita wajib bagi kita untuk mengingkari berbagai macam kemungkaran, berbagai macam kemaksiatan, tentunya ingkarul mungkar dengan cara yang sesuai syariat, dengan cara yang dibenarkan dalam syariat, bukan ingkarul mungkar dengan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sana masih banyak sebab-sebab keamanan yang semestinya untuk kita jalankan. Hanya saja waktu yang tidak memungkinkan. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
jauhkan kita semuanya dari berbagai macam mara bahaya dan kejelekan, memberikan keamanan kepada kita, negeri kita dan negeri kaum muslimin dari berbagai macam, menjaga negeri kita dan negeri kaum muslimin dari berbagai macam mara bahaya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.